Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam ya'udhum syai'an fariya. Hadirin pemirsa channel rahimakumullah. Ketemu lagi kita pada kesempatan ini akan mendiskusikan saatnya umat bersatu membangun kekuatan global. Bagaimana biasa telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Amin. Ini Ustadz ya, dari judul ini Ya. saatnya umat bersatu membangun kekuatan global. Yang namanya membangun tentunya kita mengetahui dulu ya bahan-bahan kita ya Ustaz. Ya. Amunisi kita atau Sudah apa. cukup enggak itu ya? Bisa nggak Sudah Ustaz? bisa enggak? Ya, Ustaz gambarkan bagaimana kekuatan umat Islam saat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kifat Channel yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita ya. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan host tentang bagaimana umat membangun kekuatan global. Itu. Jadi dia namanya kekuatan global. Itu bukan kekuatan yang main-main namanya ya. Yes, Udah global dia, bukan lokal lagi. Nah, tentu kita harus melihat dulu apakah persyaratan-persyaratan untuk membangun kekuatan global itu ada pada kita ya. Kalau memang nggak ada ya nggak mungkin. Nah, kita umpamanya membangun rumah ya, persyaratannya belum ada, tanahnya belum ada, ya gimana kita membangun itu ya. Nah, itu umpamanya ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi kekuatan, yang pertama itu yang menentukan adalah manusianya. Seberapa besar ya, seberapa banyak jumlah mereka yang hendak membangun itu ya, nah, manusianya ya. Kalau kita bisa bicara dengan SDM pokoknya kan, sumber daya manusia itu yang paling utama ya. Karena kalau tidak ada ini ya nggak bisa ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sumber daya manusia melalui data-data yang terbaru kita lihat sekarang ini di 2026 ini jumlah umat Islam itu sudah melewati 2 miliar ya, disebut 2,02 miliar ya. Padahal di tahun 2025 itu masih 1,8 itu. Cepat sekali dia meningkatnya gitu kan. 2,02 miliar itu setara dengan 1/4 dari jumlah manusia secara global ya. Mana di muka bumi ini sekarang ada sekitar 8 miliar ya, 8 miliar manusia ya. Yang tersebar di seluruh muka bumi lah. Itu ya. Jadi itu memang kalau kita melihat itu ini kalau dia dari jumlah manusianya ini bukan lagi tidak cukup ya. Ini sudah sesuatu jumlah yang sangat besar. Pokoknya kita lihat dia sekarang itu siapa negara superpower ya? Amerika. Nah, itu nggak sampai 1 miliar, nggak sampai mereka ya. Paling dia antara 600 juta gitu kan. Nah, siapa lagi? Cina 1 miliaran ya. Apalagi Rusia itu pun nggak sampai 1 miliaran gitu kan. Nah, itu dia. Kalau dari sini kita melihat dari sumber daya manusianya itu bukan lagi udah cukup, udah melebihi kategori cukupnya itu dari sini ya. Baru kemudian keduanya dia dari luasan wilayah yang berada di tangan kaum muslim saat ini. Nah, ya kan? Kita tahu ya, di dunia ini, di bumi ini sekarang ada 53 negara yang itu dia penduduknya mayoritas muslim. 53 negara itu terbentang dia dari Maroko di sebelah barat dari Afrika sampai kemudian Indonesia yang paling timur dari Asia. Nah itu kan dari Afrika masuk dia sedikit Eropa ya, kemudian dia
masuk Asia, masuk paling ujung Asia kan. Itulah wilayah yang sedang berada di tangan kaum muslim saat ini ya. Jadi dari sisi wilayah tidak ada yang melawan. Kalau memang ini menjadi kekuatan global, tidak ada yang bisa melawan ya. Cina itu luas wilayahnya, kalau dibandingkan dengan ini kecil mereka ya. Amerika pun cukup luas ya, dibandingkan ini kecil, begitu juga Rusia ya. Jadi kalau dari segi wilayah, ini adalah wilayah yang sangat sudah layak untuk bisa menjadi kekuatan global ya. Kemudian dengan wilayah itu ada satu hal yang muncul lagi yaitu dia dari segi menguasai wilayah-wilayah strategis ya. Kalau kita tahu umpamanya dia di wilayah perdagangan yang paling rame itu kan dia antara di Asia itu kan. Nah, di Asia itu antara Eropa masuk ke Asia, Amerika masuk ke Asia, dan antara Asia itu semuanya melalui Lautan Hindia. Dan kita tahu Lautan Hindia, kalau kita melihat 53 negara kaum muslim itu, di Lautan Hindia itu hanya bisa dibilang tidak sampai 10 negara di situ yang punya akses pantai di Lautan Hindia yang bukan muslim, negara muslim ya. Kalau kita umpamanya sekarang kita ya, paling dia Thailand, Myanmar, baru kemudian sana India, Sri Lanka. Itu udah habis itu, nggak ada lagi kesananya itu kan, nggak ada. Paling nanti Afrika bawah ya, Afrika paling selatan itu paling itu. Nah itu, jadi dia baru cuma segitu ya. Maka terlihat di sini bahwa Lautan Hindia itu dia menjadi wilayah yang dominannya itu kaum muslim yang menguasainya ya. Dan kemudian ketika kita bicara dengan Lautan Hindia itu, kita akan bicara dengan selat-selat. Ya, kita tahu seperti sekarang yang paling paling viral Hormuz itu kan, ya. Itu dikuasai oleh kaum muslim ya. Begitu juga Selat Malaka. Ini dikuasai oleh 2 negara yang mayoritas muslim, Indonesia dan Malaysia ya. Itu kalaupun ada Singapura di situ, dia kekuatan yang kecilnya sebenarnya kekuatannya itu. Ini dia. Itu dia ya. Jadi ini kalau kita melihat sekarang ketika Iran itu dia menutup selat itu aja, goncang dunia. Apalagi kalau Selat Malaka pula ditutup gitu. Wah, udah ya. Ekonomi dari negara-negara lain itu bisa terganggu ya. Nah, itu dia dari sisi ininya lagi. Kemudian yang ketiganya dari sisi sumber daya alam. Nah, kita tahu minyak bumi itu dia 70% dari minyak bumi dunia itu di wilayah negeri kaum muslim. 70% ya. Bayangkan gas itu hampir 50%. Jadi di 2 ini aja udah menjadi sangat terlihat bahwa nanti kalau memang kaum muslim itu dia menjadi kekuatan global, maka begitu banyak negara itu yang kemudian bersandar kepadanya ya, membutuhkannya, sehingga membuat negara-negara lain itu menjadi negara yang tidak lagi mendominasi. Akhirnya mereka mengikuti apa keinginan karena mereka punya kepentingan di situ kan, punya kebutuhan mereka di dalam negeri itu. Nah, itulah gambarannya ya. Dan kita lihat memang dari 3 hal ini saja ini sudah menunjukkan bahwa kaum muslim itu bukan lagi sudah layak, memang sudah seharusnya menjadi kekuatan global ya. Belum lagi mineral-mineral yang kita tahu seperti emas, batu bara, nikel, dan banyak lagi ya. Belum lagi dari segi dari segi agraris ya. Kita tahu Indonesia ini, Malaysia itu negara agraris yang sangat besar ya. Padahal dua negara ini saja itu sudah menguasai hampir 100% dari minyak yang berasal dari sawit.
Dan ini adalah komoditi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini ya, secara global ya. Belum lagi kita bicara kekuatan militer ya, kekuatan militernya. Jadi kekuatan militer di negeri-negeri kaum muslim itu ada 53 negara ya. Itu masing-masing punya militer ya. Bandingkanlah, bayangkan kalau dia itu kemudian menjadi satu bagian, satu kekuatan yang digabungkan 53-nya itu ya. Sekarang ini aja dia kalau kita melihat urutan kekuatan negara itu di 20 teratas itu ada masuk dia Turki Pakistan ya. Ada masuk dia Turki, ada masuk dia Indonesia, ada masuk dia Mesir ya. Masuk dia di 20 besar dari kekuatan militer ya. Dan Pakistan itu yang ketujuh. Pakistan yang Pakistan nomor 7 dia ya. Indonesia nomor 13 ya, nomor 13. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan jumlah negara sekarang itu di dunia ini kan 193 ya. 13 dari 193 udah jauh sekali tuh, banyak sekali udah di bawah kita ya. Di bawah dari negeri-negeri kaum muslim itu ya. Itu dia dari kekuatan militer. Jadi dia terpenuhi sebenarnya dari sisi apa yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan militer, kekuatan global itu ada pada diri kita umat Islam saat ini. Nah, itu mungkin gambaran nih kekuatannya. Dari yang Ustaz jelaskan tadi, kalaulah memang materialnya udah ada nih untuk membangun itu. Kenapa sih umat Islam saat ini tidak membentuk tidak membentuk kekuatan global itu? Iya. Apakah mereka tidak mau gitu ya? Itu kita jadi pertanyaan besar. Materialnya ada kan? Iya. Mumpuni juga. Mumpuni juga ya. Jadi kalau kita melihat dari sini kan kaum muslim itu bukan nggak pernah menjadi kekuatan global gitu kan. Nah, kita tahu lah, semualah tahu sejarah itu, udah tahu kita tentang dulu kaum muslim itu pernah menjadi kekuatan global ya. Bahkan dulu dia pernah menguasai 2/3 dari peradaban ya. Bukan 2/3 dari bumi sebenarnya ya. 2/3 dari peradaban. Karena di masa kaum muslim itu dia berjaya dulu, Amerika itu belum, benua Afrika itu, benua Amerika, benua Australia itu belum bisa dibilang ada peradaban di situ ya. Yang dibilang ada peradaban kan ada ada interaksi mereka secara global. Nah, sana walaupun ada orang Indianya ada, tapi interaksi secara di Australia aboriginnya ada, tapi nggak ada itu interaksinya ya. Begitu juga di Afrika bagian selatan ya, dan tengah, yang ada baru utara ya. Utara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, Yaman, Ethiopia, Somalia itu kan dia itu udah bisa dibilang ada peradaban karena mereka sudah berinteraksi, dagang dan segala macamnya ya. Termasuk Indonesia aktif dulu berdagang gitu kan. Nah, itu dia. Dan kemudian itu kekuatan global itu runtuh dan kemudian itu sampai saat ini runtuhnya itu udah hampir kira-kira 102 tahun ya. 102 tahun 1924 2026 ya, 102 tahun dia runtuhnya. Nah, dan itulah yang kemudian membuat kaum muslim akhirnya bercerai-berai sehingga yang satu tadi menjadi 53. Satu menjadi 53. Apa yang terjadi ketika satu menjadi 53? Maka yang terjadi di situ dia terpecahnya kekuatan itu ya. Terpecahnya kekuatan itu. Terpecah dia dari segi sumber daya manusianya, aturan dia 2 miliar menjadi cuman 5 juta, ada satu negara itu kan. Terpecahnya di kekuatan militernya, aturan dia punya kekuatan menjadi cuma sedikit ya. Dan kemudian dengan terpecahnya itu akhirnya mereka itu takluk kepada negara-negara yang kita sebut adidaya saat ini. Yang itu banyak dari dua sisi, ada dari ada dari sekuler ini, dari barat Eropa, Amerika, ada dari dia sisi sosialis komunis Rusia dan Cina ya. Nah, itulah yang kemudian mereka berebut untuk kemudian itu
mengambil satu persatu dari negeri-negeri yang Muslim ini untuk mereka dominasi, ya. Dan sesudah mereka dominasi itu, maka tentu yang pertama mereka tanamkan di situ adalah agar jangan ada keinginan di negeri-negeri ini untuk menyatu kembali. Itu yang mereka coba hilangkan di situ kan. Nah, dengan apa mereka tanamkan itu? Dengan memberikan paham yang kita kenal dengan istilah nasionalisme. Ya, itu yang ini ya. Jadi kalau kita di negara kita itu, negara kita ini ketika kita bicara nasionalisme itu pandangan yang sangat luhur gitu kan. Kau mati apa lagi ya? Akan dia rela mati ya kan. Untukmu jiwa ragaku gitu kan, sama begitu kan. Nah, tapi belum kita melihat dari sisi pandangan Islam. Ya, pandangan Islamnya. Jadi itu ya. Jadi itu yang mereka tanamkan kepada kaum Muslim ya, nasionalisme. Jadi kalau sudah ada nasionalisme, ya nggak mungkin langsung hilang itu keinginan untuk menyatu itu. Seperti kita lah, gitu. Saya orang Indonesia, saya bangsa Indonesia, saya negara Indonesia. Udah, kita tidak peduli lagi dengan yang lain kan? Nah, peduli lagi yang lain. Oh itu apa lagi bergabung sama ini? Nanti menjadi apa? Menjadi masalah, menjadi ini, menjadi kita sudah enak kita itu kan? Nah, kita sudah enak. Nah, itulah kemudian yang membuat saat ini umat Islam itu yang begitu potensial untuk menjadi kekuatan global itu akhirnya seperti yang dibilang dalam hadisnya Rasul itu menjadi buih di lautan gitu kan. Banyak dia, tapi datang sekuler apa ini sekuler diombaknya orang sana, datang dari ini seperti yang kita lihat di Taliban itu kan terlihat itu kan. Yeah. Dulu pernah itu diserang oleh Rusia. Datang ombak dari Rusia, gitu kan. Baru kemudian datang lagi Amerika membantu ini di sebenarnya lagi itu untuk menyerang Rusia ya. Itu keluar Rusianya dari situ. Baru kemudian muncul lagi itu untuk apanya. Jadi itu akhirnya ya di dalam ini gelombang ini yang mati siapa? Kan kaum muslimnya yang permatian di situ kan. Mereka habis perang itu ya, habis perang Suriah dan lain-lain itu. Habis mereka perang sana, perang sini, perang sana. Penyebab perang sini itu adalah karena dorongan ini kan. Nah, kita tahu dua adidaya ini selalu berupaya untuk mendominasi ya. Di negeri kaum muslim itu. Jadi kalau sebanyak-banyaknya dia jadi prinsip mereka kan ini Amerika, umpamanya ini Rusia. Jadi prinsip dari ini jangan sampai Amerika itu dekat ke Rusia atau jangan sampai Rusia itu dekat ke Amerika. Itu ya. Itu yang selalu mereka jaga. Tapi kan nggak mungkin Rusia mendekat ke Amerika kan. Jadi di sini kalau ada konconya Rusia itu yang sudah mendekat ke Amerika itu yang namanya. Itu yang mereka kan. Makanya kemarin ini perang Ukraina itu kan begitu kan. Yeah. Nah, ketika sudah ada indikasi bahwa Ukraina mau bergabung dengan NATO, itu berarti dia udah berbatasan dengan Rusia langsung itu kan. Nah, itu makanya diserang oleh Rusia. Jangan sempat ada mendekat itu orang yang pro Amerika itu ke wilayah mereka gitu kan. Diamankan itu. Nah, itu dia. Jadi pertarungan mereka yang paling itu di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu. Ya, jadi itu yang menjadi gambarannya. Nah, sehingga kemudian kita lihat bukan saja saat ini bukan saja umat Islam itu tidak bisa menjadi kekuatan global, tapi yang paling utama itu mereka tidak mau untuk menjadi kekuatan global. Tidak ada kemauan itu ya, tidak ada kemauan itu. Saat bilang itu penyebabnya itu nasionalisme itu tadi. Ya, itulah yang paling kuat itu. Nah, itulah yang paling kuat ya. Jadi kalau nasionalisme itu kan kita sudah istilahnya kita sudah menyekat diri gitu kan, sekat kita itu. Udah selesai, nggak ada lagi keinginan untuk menyatu itu hilang gitu. Jadi dia dari sini kita melihat padahal dalam Islam itu kan Islam itu kaum muslim itu harus bersatu, bersaudara dan ini ya. Itu dia ukhuwah Islamiyah. Maka kita bisa melihat di sini nasionalisme itu adalah sesuatu hal yang langsung menghancurkan ukhuwah Islamiyah itu. Habis ukhuwah Islamiyah kita ya dengan adanya
nasionalisme itu. Jadi ukhuwah Islamiyah kita itu hanya di antara Muslim yang kebetulan satu bangsa. Yang tersekat oleh nation state itu. Iya, tadi, satu bangsa, satu negara. Ini saudaraku Muslim. Kalau yang di luar sana nggak lagi dia. Walaupun dia mengaku itu Muslim, tapi rasa saudara itu berbeda dengan saudaranya yang sebangsa ini. Ya. Nah, padahal kan tidak demikian. Kalau dalam Islam nggak, semua kita harus bersaudara. Tidak ada apa sampai yang dibilangkan apa itu kan, dia tidak bilangkan Rasulullah itu, bahkan sampai dia nanti yang jadi pemimpin itu dia seorang yang hitam dan apanya rambutnya seperti apa itu kan. Nah, itu harus kita ini kan. Nah, tidak ada urusan dari sisi warna kulit, warna apa, apalagi dia kebangsaan ya. Nah, bagaimana mungkin dia sesuatu yang apa namanya bangsa itu kan dia Allah yang menciptakan itu. Tidak ada manusia yang membuat bangsa itu kan, Allah yang menciptakan kita dengan menciptakan kemudian keturunan dari apa itu dia kemudian berbeda dengan yang lain gitu kan. Nah, kenapa di Eropa sana banyak yang rambutnya tidak hitam ya? Kita kenapa hitam aja? Nah itu ya, nah itu Allah yang mengapakan itu. Jadi karunia dari Allah itu kemudian kita persempit menjadi kebanggaan yang tidak boleh seharusnya ya. Yang kita kenal kalau dalam Islam disebut asobiyah, itu kan? Nah, asobiyah. Jadi itulah saya kira penyebab yang paling kuat ya. Kenapa kaum muslim saat ini tidak menjadi kekuatan global walaupun dari sisi apanya udah terpenuhi ya, seharusnya mereka menjadi kekuatan global. Tapi dari tantangan yang ada di hadapan kita nih, itu kan Ustaz bilang tadi, nasionalisme inilah yang membuat umat Islam itu sendiri tidak bisa membentuk kekuatan global. Tapi menurut Ustaz, bisakah umat Islam menjadi kekuatan global? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bisa atau tidak bisa kan ada dua hal itu kan. Pertama, bisakah ketika yang mau kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang belum ada orang yang bisa melakukannya. Nah, itu kan. Nah, itu kan kita masih artinya wallahu a'lam. Jadinya kan. Nah, karena umpamanya kita bisakah kita akan sampai ke matahari. Nah, itu kan itu jawabannya wallahu a'lam kan. Nah, tapi kalau untuk yang ini? Karena belum ada orang yang bisa ke sana, belum ada yang ini ya. Tapi umpamanya bisakah saya naik ke puncak gunung itu? Sementara orangnya udah mundar-mandir ke sana. Udah berkali-kali orang mundar-mandir ke sana, pasti saya bilang, saya pasti bisa. Nah, saya pasti bisa. Tinggal bagaimana cara ke sana, tanyalah orang-orang yang sudah melakukan itu kan. Nah, jadi kalau di sini, kalau kita melihat tentang bisakah kita kembali dari sisi apanya yang kalau kita mau menjadi kekuatan global itu bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi kalau sudah pernah terjadi berarti kaum muslim bisa. Jadi sini unsurnya kemauan gitu kan. Nah, saya bisa apapun itu, jangankan yang jauh-jauh. Diletakkan depan kita makanan, ya kalau tak mau kita mengambilnya, nggak masuk ke mulut kita. Nggak bisa masuk dia ke mulut kita dia. Apalagi yang membuat kekuatan global begini ya. Itu dari sisi ininya ya. Seperti yang disebutkan tadi kan, umat Islam di masa kekhilafahan dulu ya, sesudah wafatnya Rasulullah, kemudian pemerintahan Islam itu diganti dengan sebutan Daulah Khilafah, itu berlangsung sampai hampir 1000 tahunan ya. Nah, itu dia kekuatan Islam itu menjadi kekuatan global ya. Nah, dan rentang dari masa kita berada dalam kekuatan global itu dengan rentang kita di luar itu ini masih 10%. 100 banding 1000. Kita 1000 tahun dulu menjadi kekuatan global, kita baru seratusan tahun kita tidak kekuatan global ya. Nah, jadi itu masih sangat dekat di belakang kita sebenarnya ya. Kalau kita buka sedikit sejarahnya sudah dapat kita ya. Sudah. Tidak ada orang yang kemudian menafikan bahwa kaum muslim itu pernah menjadi kekuatan global ya. Itu dari sisi ininya ya. Tapi tadi ada tantangan berat dari yang sudah ditanamkan barat tentang nasionalisme tadi ya. Nah, tantangan sih pasti ada ya. Tapi maksudnya itu kita akan melihat apa bisa ya. Kemudian dari satu sisinya ada lagi
sesuatu yang kalau umpamanya kita hendak melakukan sesuatu gitu kan, kemudian ada orang yang sudah di sana mengatakan, kamu pasti bisa itu, gini, pasti bisa. Kita kan sudah sudah yakin kita bisa ya, kamu pasti bisa. Ya, gini. Pokoknya ada yang dia agak-agak paranormal gitu kan. Aku udah melihat kau berdiri di sana gitu kan. Nah, ini paranormal ya. Nah, ini yang ke kita itu Rasul yang bicara ya. Kalau Rasulullah itu kan dia apa yang terucap dari lisan dari Rasulullah itu adalah ucapan-ucapan yang dibimbing oleh wahyu. Dan pasti benar. Dan Rasulullah berkata itu dalam hadisnya tentang masa kepemimpinan kaum muslim yang terbagi 5 itu kan. Fasenya, fase kenabian, fase mulkan adon, fase mulafa ala minhajin nubuwah, mulkan adon, mulkan jabarian. Kemudian Rasulullah mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah ya. Nanti akan ada lagi ya. Berarti dia akan ada lagi. Ketika bicara Rasulullah tentang khilafah ala minhajin nubuwah itu kekuatan global itu. Seperti yang lalu kan, nah, itu dia khilafah, bukan satu negara yang lain-lain kecil-kecil itu kan, itu dia ini ya kekuatan global itu. Jadi sudah ada Rasulullah yang menjamin kita bahwa itu pasti akan tegak, ya. Dan itu ya ada 2 kondisi. Ada di sejarah di belakang kita bahwa itu sudah pernah tegak dan kemudian Rasulullah mengatakan ini akan tegak kembali. Seharusnya ini kan sebagai seorang muslim ya kita kan bersegera ke sini ya. Karena ini tegaknya khilafah itu membawakan banyak sekali kemaslahatan bagi kaum muslim ya. Nah, itu dia ya. Kemudian ketiganya bagaimana tantangan tentang nasionalisme, tentang ini ya sekularisme dan ini ya. Tentu tantangan itu harus ada yang menjawabnya. Siapa yang menjawabnya adalah mereka yang sedang memperjuangkan tegaknya khilafah tersebut ya. Memperjuangkannya ya. Menyampaikannya kepada seluruh kaum muslim agar kaum muslim itu kemudian kembali punya keinginan untuk sama kondisinya dengan waktu di masa lalu itu ya, di masa kaum muslim itu menjadi kekuatan global dan itu sudah dijanjikan Rasulullah akan berhasil ya, mungkin ada tegak ya. Nah, itulah yang sekarang kita lihat ya, kita dengar ya, mungkin para pemirsa juga mendengar, ada di antara para pemirsa mungkin yang pendengar itu ada orang yang menyuruhkan mengapakan untuk penegakan kembali khilafah yang artinya penegakan kembali kekuatan global bagi kaum muslim ya. Dan itu adalah seruan yang sangat mulia ya kalau kita melihat dari sisi banyaknya kemaslahat. Mungkin nggak bisa kita bicarakan di sini ya kan. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya akan coba kita urai kemaslahatan yang akan didapatkan kaum muslim, bukan saja kaum muslim, malah seluruh umat manusia. Jika kembali Islam itu yang menjadi kekuatan global. Nah, kalau sekarang dia seperti Amerika kekuatan global, apa yang dilakukannya kan? Pergi dia ke Venezuela, tangkapnya pimpinan orang lain. Bikinnya tarif yang setinggi-tingginya, perang tarif, pergi dia ke tembakinya Iran. Yang tidak ada ininya sampai dia bomnya itu membunuh berapa 165 orang anak-anak gitu kan di sekolah itu kan menjadi permasalahan ya. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita bicara tentang bisa ya. Nah, permasalahannya adalah apakah kita mau ya. Mau itu dia tidak mungkin dia mau itu akan muncul sendiri ya. Mau itu bisa dengan kemudian kita berpikir kita berubah. Dan berpikir kita berubah itu kalau ada yang mencerahkan. Yaitu dia tadi yang mendakwahkan itu ya. Nah, itulah ya. Itu mungkin gambarannya ya sekiranya. Ya, saudara pemirsa, Pak rahimakumullah. Itu tadi penjelasan seperti biasa kita membahas 3 pertanyaan sampai kita pada akhir dari perjumpaan kita saat ini. Saatnya umat bersatu membangun kekuatan global. Itu terjawab
amunisi atau material untuk membangunnya udah ada, Ada, dan ya. mumpuni sangat. Iya. Kedua, tantangan kita dapat temukan tantangan itu udah bisa kita jawab dengan kita mempelajari tadi orang yang ingin sampai ke sana, yang mendakwakan ke sana. Ketiga, bisakah? Bisa jawaban iman yang kata Ustaz tadi itu, karena udah dijanjikan oleh Rasulullah. Iya. Dan sebelumnya kita sudah pernah. Ya, saudara pemirsa Bah Channel rahimakumullah, cukup sekian yang bisa kami diskusikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Atas kesalahan dan kehilapan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.